Selamat siang ibu-ibu kelompok Lestari Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pengabdian pada masyarakat hari ini dengan judul PKM Nugget Ikan Panggang Berbahan Mangrove pada kelompok Lestari Desa Tiwoho sebagai makanan eksotis meliputi penyuluhan, yaitu tentang manfaat mangrove bagi kesehatan, pangan fungsional, bahaya konsumsi garam, gula, dan lemak yang berlebihan, cara pembuatan produk olahan ikan, pelatihan dan pendampingan, evaluasi dan hasil evaluasi. Pertama, penyuluhan. Manfaat mangrove Soneratiae alba bagi kesehatan. Buah mangrove Soneratiae alba tidak beracun, yang mudah berasa asam, dapat dibuat jus. Buah yang tua dapat dibuat tepung dan dapat dijadikan kue. Tepung buah tua mengandung protein, lemak, karbohidrat, serat kasar 28,66%, serat pangan 30,66%, dan yang paling menarik adalah mengandung aktivitas antioksidan yang sangat kuat, yaitu 3,5 ppm. Sehingga buah Soneratiae alba merupakan salah satu sumber pangan antioksidan dan serat. Sumber pangan fungsional dan serat dapat ditambahkan pada makanan dan minuman sehingga dihasilkan pangan atau minuman fungsional antioksidan dan serat. Pangan fungsional antioksidan dan serat dapat mencegah penyakit seperti obesitas, diabetes, hipertensi, jantung koroner, dan kanker. Dapat meningkatkan imunitas, memperlambat penuaan, meningkatkan penampilan fisik jadi lebih gagah ini ibu-ibu. Mampu memberikan manfaat dan perlindungan dari serangan radikal bebas sehingga memberi manfaat pada kesehatan. Apa itu pangan fungsional? Menurut BPOM, pangan fungsional adalah secara alamiah maupun telah diproses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan tersebut haruslah dapat dikonsumsi sebagai layaknya makanan dan minuman yang dapat diterima oleh konsumen. Berikut bahaya konsumsi garam, gula, dan lemak yang berlebihan. Konsumsi garam yang kurang dapat menyebabkan dehidrasi dan kehilangan nafsu makan. Konsumsi garam yang berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Akibatnya akan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Konsumsi gula memiliki banyak efek buruk bagi kesehatan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan berat badan, diabetes, tekanan darah tinggi, mempercepat penuaan dini, dan mempercepat pikun. Mengkonsumsi lemak secara berlebihan dari jumlah yang direkomendasikan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Terlalu banyak lemak jahat atau lemak jenuh dapat memicu risiko penyakit jantung, stroke, hingga diabetes. Sementara itu, lemak baik atau lemak tak jenuh tunggal dan ganda memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Jadi kita harus pandai-pandai melihat apakah dia mengandung lemak jenuh atau tak jenuh. Indonesia beresiko sangat tinggi terhadap konsumsi gula, garam, dan lemak
karena 30% penduduk konsumsinya sudah melebihi dari rekomendasi per hari. Konsumsi gula melebihi 50 gram, garam 5 gram, dan lemak total 67 gram orang per hari beresiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Sekarang cara pembuatan tepung mangrove. Buah mangrove Sonerati alba dicuci bersih, diiris tipis, dikeringkan, kemudian di blender menjadi tepung. Cara pembuatan diversifikasi produk olahan ikan adalah sebagai berikut. Bahannya adalah pasta ikan 1 kg, bawang bombay yang sudah dihaluskan, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam secukupnya, tepung tapioka 20% dari berat ikan, telur 2 butir. Jika semua bahan ini dicampur secara homogen, maka didapatkanlah bakso ikan. Jika bakso ikan ini ditambah rendaman roti tawar dengan susu, maka kemudian dicampur, maka terjadilah nugget ikan. Untuk pembuatan nugget ikan berbahan mangrove, itu bahannya sama dengan nugget ikan. Hanya bedanya adalah tepung tapioka 20% dari ikan, itu diganti dengan tepung mangrove 15%. Jadi kita keluarkan 15% tepung tapioka, baru kita ganti dengan tepung mangrove. Jika ini dicampur, maka terjadilah adonan nugget ikan berbahan mangrove. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Wadah ini kemudian kita kukus, dan jika sudah masak, kita dinginkan dan dipotong-potong sesuai selera. Kemudian kita balut dengan tepung bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam kocokan telur, kemudian dilaburi dengan tepung roti. Maka jika semua adonan sudah dibuat, maka ini hasilnya dapat kita goreng dan kita panggang. Sehingga kita dapatkan nugget ikan panggang dan nugget ikan goreng. Jika adonan bakso ikan kita tambahkan serutan wortel dan irisan seledri, kemudian kita campur, maka jadilah adonan kaki naga ikan. Kemudian kita ambil kurang lebih 1 sendok, kita buat bulat lonjong, kemudian ditusuk dengan stik es krim, lalu kita baluri dengan tepung bumbu, kemudian dimasukkan ke kocokan telur, kemudian dibaluti dengan tepung roti. Jika semua adonan selesai kita buat, maka ini siap untuk dikukus. Jika sudah masak, hasil kukusan ini kita boleh simpan ke ruangan yang dingin, atau kita boleh langsung goreng. Inilah hasilnya yang siap untuk disajikan. Untuk pembuatan ilo bulo ikan adalah, jika adonan bakso ikan kita tambahkan lada, kemangi, dan santan, kemudian kita campur secara homogen, maka jadilah adonan ilo bulo ikan. Adonan ilo bulo ikan kita ambil kurang lebih 1 sendok makan, kemudian kita bungkus dengan daun pisang. Jika adonan sudah selesai, kemudian kita kukus. Jika sudah masak, maka ilo bulo ikan ini siap untuk disajikan. Demikianlah cara pembuatan produk olahan ikan.
Sekarang kita akan melihat pelatihan dan pendampingan. Ini ibu-ibu sementara mencampur adonan karena terbagi dari 4, masing-masing 1. Sekarang mereka akan sementara membuat ilo bulo ikan. Ini sementara membuat nugget ikan, kaki naga ikan. Kemudian ini mereka sedang membuat nugget ikan dan bakso ikan. Ini adalah hasil produk yang mereka hasilkan. Sekarang kita tiba pada evaluasi. Data evaluasi sebelum penyuluhan dan sesudah pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut. Dari data tersebut terlihat bahwa sebelum penyuluhan hanya 3 bagian yang mereka pahami. Sedangkan setelah pelatihan dan penyuluhan mereka sudah memahami semua bahan penyuluhan dan bahkan mereka sudah mampu membuat produk. Ini menunjukkan bahwa PKM nugget ikan panggang berbahan mangrove sebagai makanan eksotis dapat dikatakan berhasil, dapat dikatakan berjalan lancar, aman, dan sukses. Demikianlah pengabdian masyarakat di Desa Tiwoho. Sekian dan terima kasih.